Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ibu-ibu semua. Saat ini di dunia dan termasuk Indonesia sedang mengalami sebuah pandemi yang disebabkan karena virus COVID-19. Nah, beberapa hal itu bisa dilakukan untuk memutus tali penyebaran dari virus ini. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan masker. Yang kedua adalah social distancing dan juga physical distancing yang dilakukan dengan menghindari kerumunan dan menjaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga adalah PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Beberapa ibu-ibu sudah tahu ya, beberapa yang bisa dilakukan PHBS itu seperti tidur cukup, tidak merokok, makan makanan bergizi, dan juga olahraga. Yang keempat yang tidak kalah penting yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Nah, bagaimana kalau tidak ada air mengalir? Yang bisa dilakukan adalah menggunakan hand sanitizer. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat hand sanitizer dengan 3 resep, yaitu resep ini itu menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat, yang murah juga, dan pembuatannya itu relatif mudah. 3 resep ini, 2 resep itu menggunakan bahan alami, dan yang ketiga adalah menggunakan bahan kimia yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu alkohol 70%. Baiklah ibu-ibu, kita ke resep yang pertama, yaitu menggunakan 3 bahan. Bahan yang pertama yang digunakan adalah 2 batang aloe vera atau lidah buaya. Yang kedua adalah 50 gram daun kemangi. Yang ketiga adalah 10 buah daun jeruk purut. Ketiga bahan ini dicuci. Lalu untuk lidah buaya, dikupas kulitnya, diambil bagian dalamnya, kemudian di blender. Hasilnya seperti ini. Lidah buaya sendiri memiliki fungsi untuk melembutkan kulit dan juga antiseptik. Daun kemanginya itu dicuci, kemudian di blender, lalu disaring. Hasilnya seperti ini. Daun kemangi memiliki fungsi sebagai antiseptik. Yang ketiga adalah daun jeruk purut. Daun jeruk purutnya dicuci, kemudian di blender, lalu disaring. Hasilnya seperti ini. Daun jeruk purut ini memiliki fungsi untuk antibakter dan juga anti jamur. Nah, sesudah 3 bahan tadi siap, ditambahkan dengan air yaitu sejumlah 120 cc. Langsung ke pembuatannya ya ibu-ibu. Yang pertama, disiapkan lalu dimasukkan daun kemangi yang sudah disiapkan tadi. Kemudian ditambahkan juga daun jeruk purutnya, lalu airnya. Itu semua lalu diaduk hingga merata. Setelah semua tercampur rata, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, dari resep segini itu bisa jadi sekitar 3 botol seperti ini. Baiklah ibu-ibu, kita ke resep yang nomor 2, yaitu menggunakan 2 bahan. Jadi resep ini tuh bisa dibilang lebih simpel. Bahan yang pertama yang digunakan adalah 10 helai daun sirih. Jadi yang bisa digunakan sirih merah seperti ini atau sirih hijau juga bisa. Lalu yang kedua adalah jeruk nipis yang berjumlah 5. Nah, yang pertama itu ini daun sirihnya dicuci sampai bersih, kemudian direbus itu menggunakan 1 gelas air, kemudian ditunggu hingga setengah gelas. Hasilnya seperti ini. Daun sirih ini mempunyai fungsi untuk antiseptik. Kemudian jeruk nipisnya diperas, kemudian dimasukkan ke dalam wadah seperti ini. Jeruk nipis ini juga memiliki fungsi sebagai antiseptik. Nah, untuk cara kerjanya itu kedua bahan ini dimasukkan ke dalam 600 cc air. Setelah ketiganya masuk, kemudian diaduk hingga rata. Setelah rata, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, satu resep ini bisa jadi sekitar 2-4 botol. Resep yang ketiga yaitu menggunakan beberapa bahan seperti ini. Yang pertama, bahan yang digunakan adalah 10 serai. Nah, serai ini tuh memiliki fungsi sebagai antiseptik. Jadi cara perlakuannya itu serainya dicuci, kemudian direbus dalam 1 gelas air
ditunggu hingga bersisa setengah gelas air. Kemudian bahan yang kedua adalah hasilnya serai tadi seperti ini. Bahan yang kedua yaitu aloe vera, yaitu 120 ml. Lalu ada cuka. Cuka ini yang digunakan itu sejumlah 120 ml. Nah, cuka ini memiliki fungsi sebagai antibakteri. Dan ada juga alkohol. Jadi resep ini itu resep yang menggunakan alkohol. Alkohol yang digunakan sesuai anjuran WHO itu yaitu alkohol 70%. Sejumlah 120 ml. Fungsi alkohol itu seperti yang ibu-ibu sudah tahu, itu sebagai anti mikroba, antibakteri, antivirus, macam-macam fungsinya. Jadi langsung ke cara kerjanya. Yang pertama dimasukkan serainya, kemudian ditambahkan alkohol 70%, 120 ml. Ini kebetulan satu botolnya 120 ml. Kemudian cukanya 120 ml juga. Campurkan cukanya. Kemudian dicampurkan aloe vera 120 ml. Kemudian setelah semuanya ini dicampur hingga merata. Ini diaduk hingga rata ya ibu-ibu. Setelah tercampur rata, ini aromanya harum. Kemudian dimasukkan ke botol hand sanitizer-nya. Ini untuk satu resep ini bisa sampai 4 botol. Demikian ibu-ibu 3 resep pembuatan hand sanitizer yang murah dan juga mudah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.